Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ustadz Ikhram, yang saya banggakan teman-teman pasca sarjana program beasiswa BAI. Langsung saja di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang materi yang saya dapatkan, yaitu berkaitan dengan teori belajar humanistik. Di sini saya dapat tokoh tentang mengenai Benjamin Samuel Bloom dan David Caldwell. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini dapat kita lihat Benjamin S. Bloom ini, kalau dari biografi, itu seorang profesor ahli pendidikan Amerika, ya. Beliau itu seorang guru besar, di mana beliau berjasa besar pada pengawasan dunia pendidikan dan gagasan pengembangan dalam dunia pendidikan. Dua gagasan yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia pendidikan adalah yang pertama kaitannya dengan konsep taksonomi Bloom-nya dan mastery learning atau pembelajaran tuntas. Nah, gagasan Benjamin Samuel Bloom yang pertama bisa kita lihat. Sebelumnya kita pahami dulu tentang konsep belajar menurut aliran humanistik. Belajar menurut aliran humanistik adalah upaya membentuk manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Berbeda atau berbanding terbalik dengan behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ini seperti yang kita pelajari yang sudah. Nah, perbedaannya ada pada kalau humanistik itu lebih kepada sisi manusianya. Semua orang punya idealitas, semua orang punya bakat yang ada dalam diri manusia, tinggal bagaimana untuk mengeluarkannya. Kalau behavioristik ini lebih ke di luar, ya. Idealitas ada di luar, manusia itu seperti kertas kosong, bagaimana idealis itu diwujudkan. Ya, dan itu perbedaan antara konsep aliran humanistik dan behavioristik. Lanjut. Yang pertama, kegelisahan. Sebelumnya kita bahas kegelisahan dari Bloom, ya. Ini berawal dari konferensi asosiasi psikolog. Nah, Bloom ini dari beberapa presentasi yang beliau teliti, banyaknya butir soal yang diajukan hanya minta siswa untuk mengutarakan hafalan. Nah, poin pentingnya adalah hafalan. Dasar dari Bloom ini mengatakan penelitiannya, semua yang didapat dari siswa itu masih pada taraf hafalan. Padahal menurut Bloom, hafalan itu sebenarnya merupakan tingkat paling rendah dalam kemampuan berpikir atau thinking behavior. Masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten di bidangnya. Nah, dari kegelisahan ini, maka Bloom menawarkan kaitannya dengan taksonomi Bloom atau klasifikasi dari level-level berpikir. Nah, kata taksonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang kita tahu tesein, artinya mengklarifikasi, dan nomos yang berarti aturan. Nah, taksonomi ini berarti klarifikasi berhierarki atau klarifikasi yang mempunyai level per level itu dari sesuatu atau yang mendasari klarifikasi. Nah, di sini taksonomi Bloom dibuat untuk tujuan pendidikan. Yang dalam hal ini tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 3 domain atau 3 ranah. Ya, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam bagian yang lebih rinci. Oke, kita lihat domain. Kita lihat yang pertama ada domain kognitif. Nah, ini pilar rumusan-rumusan dalam Bloom, pendidikan holistik itu pendidikan yang menyeluruh. Bagaimana Bloom melihat seseorang atau siswa itu harus
memahami, siswa harus dalam pembelajaran dalam pendidikan antara head kognitif, antara heart afektif dan hand psikomotorik itu harus saling menyeluruh, saling berhubungan. Kita tidak bisa hanya menggunakan otak saja, tidak bisa hanya menggunakan hati saja, tidak bisa menggunakan psikomotorik saja, tapi keseluruhan harus dimiliki oleh siswa atau oleh manusia itu. Nah, selanjutnya kita lihat ranah kognitif ya. Pada level domain kognitif ada yang pertama, 3 level pertama yang terbawah itu LOTS ya, lower order thinking skill. Sedangkan 3 level berikutnya higher order thinking skill. Nah, skema ini menunjukkan bahwa semakin tinggi semakin sulit kemampuan berpikirnya. Oke, nah ini beberapa klasifikasi dari ranah kognitif terkait dengan pengetahuan. Yang pertama, pada level kognitif pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dalam artian kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali. Jadi disinilah titik Benjamin S. Bloom ini menganalisis bahwasanya tingkat hafalan itu ada pada taraf paling dasar. Jadi untuk bisa meningkatkan taraf kognitif seorang ya perlu pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, tingkat berikutnya adalah pemahaman. Kemampuan memahami instruksi masalah, menginterpretasikan dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri. Yang selanjutnya penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, nah ini kita bisa lihat ada di, nah ini Bloom Taxonomy of Thinking untuk pengetahuannya. Yang pertama bentuk knowledge ya, tadi ini recall berarti untuk menghafalnya, comprehension berarti understanding, pemahaman, using knowledge in new situasi yaitu pemahaman yang sudah diaplikasikan, level yang lebih tinggi. Terus analisis yaitu bisa menganalisa, bisa memecahkan. Nah, sintesis ini bisa menggabungkan, dan evaluasi ini bisa menilai. Oke. Nah, ini yang selanjutnya ranah afektif atau attitude. Dalam ranah afektif ini ada level penerimaan, responsif, penghargaan, organisasi, dan karakterisasi. Terus untuk ranah psikomotorik ada persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, mekanisme, reaksi yang kompleks, adaptasi, penyesuaian, dan kreativitas. Nah, ini yang sering kita kenal domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Ketiga-tiganya harus berjalan bersama, karena kalau kita hanya punya 2 domain saja maka tidak seutuhnya menjadi manusia. Oke, tujuan dari taksonomi Bloom itu yang pertama, membantu merumuskan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, yaitu kalau kita lihat mewujudkan atau mengaktualisasikan diri manusia itu sendiri. Terus membantu mempersiapkan dan merancang pembelajaran dengan target yang jelas sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didiknya. Terus membantu seorang memahami posisi dan porsi serta proporsi pembelajaran yang harus dijalankan, membantu seorang untuk mengevaluasi serta menilai kemampuan dan kapasitasnya dalam ilmu pengetahuan. Nah, taksonomi Bloom ini sendiri direvisi oleh David Caldwell ini terkait dengan, nah ini kita bisa lihat ada perubahan pada piramida yang di atas, yang tadinya sintesis, evaluasi, yang paling tinggi adalah evaluasi. Cuman David Caldwell ini merubahnya menjadi evaluasi itu paling bawah, yang di atas menjadi create atau kreasi. Dan juga David Caldwell ini merubah dari kata benda menjadi kata kerja. Knowledge menjadi mengingat, understand memahami, apply menerima, gitu kan. Nah, ya itu yang revisi taksonomi Bloom yang dilakukan oleh David Caldwell. Oke, yang kedua konsep gagasan mastery learning atau pembelajaran tuntas. Nah, filosofi pembelajaran yang berdasarkan pada anggapan bahwa semua siswa dapat belajar bila